Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa nawaqiduhu ay asbabuna nawaqidul wudu'i arba'atun. Adapun segala pembatalnya, yakni sebab-sebab pembatal wudu itu ada 4. Ahaduha tayakunu khuruji syai'in ghairi maniyyihi ainan kana aw rihan ratban aw jaffan mu'tadan kabaulin aw nadiran kadami basuh aw ghairihi infasala aw la kadudatin akhrajat ra'saha thumma raja'at min ahadi sabilayil mutawaddi'il hayyi duburan kana aw kubulan. Salah satunya daripada pembatal wudu meyakini keluar sesuatu yang selain air maninya. Berarti air mani ini pengecualian. Yang mana bila mana keluar air mani wudu kada batal, tapi wajib mandi. Nanti kalau dah macam mana itu? Artinya kada wudu kada batal tapi wajib mandi. Nah, apalagi fungsinya wudu yuk. Coba kirakan. Mauk lah dia. Kirakan wudu kada batal. Sedangkan fungsi wudu itu apa? Sembahyang, nyala, sambil baca Quran. Tapi bisa hadas besar. Nah, gasan apa ya wudunya ya? Nah, kirakan itu mahok dia. Nah, hikmahnya kayak namunnya misalkan wudu kada batal tapi bisa hadas besar, itu hikmahnya munnya kita pas lagi mandi wajib. Maka kan sunah-sunah mandi wajib itu, di antara sunah-sunah itu adalah berwudu, ya kan? Wudu itu karena kita menggawi berwudunya itu dengan niat sunat wudu, ya kan? Kada lagi dengan niat mengangkat hadas kecil. Ada di dalam ya hikmahnya yuk. Itu dulu dapat di dalam kitaban. Karena depan lah. Macam mana bisa terjadi orang wudu aninya suci guring baduduk kan kadang membatalkan wudu. Waktu paharatan guring duduk itu mimpi basah, keluar air mani yang menyebabkan hadas besar, tapi kada menjadikan punya hadas kecil. Wudunya masih kada batal, namun apa? Bisa hadas besar. Nah, jadi kena pas mandi wajibnya itu kena berwudu dengan niatan menggawi sunat mandi, ya kah? Sunat mandi. Ainan kana aw rihan ratban aw jaffan, benda ada iya yang keluar nitu, aw rihan atau hanya angin yang keluar, ratban basah ia ataupun kering yang keluar.
kondisinya basah atau kering. Mu'tadan, yang biasa keluar, kabaulin, seperti air seni banyu kami, au nadiran, atau yang jarang keluar pada umumnya. Kadami basurin au ghairihi, seperti darah basur. Basur ini ambeien lah. Ambeien, ambeien. Apa ya Allah? Darah basur. Dan darah ambeien. Au ghairihi, atau selainnya. Yang jarang keluar apa? Emas. Iya. Apa ya kesannya itu ya? Nah, baik kondisi keluarnya itu infasola, terpisah dari lubang salurannya, aula, atau tidak terpisah. Macam mana tidak terpisah? Kadudatin akhrajat ra'saha tsumma raja'at, macam ulat yang mengeluarkan kepalanya keluar pada saluran kubul atau dubur, keluar pada lubang burit, sekalinya tahu dunia kadarami boleh kayak pulang ya. Summa raja'at, kemudian ya kembali rami luar kayaknya. Bajangoknya kepala ulat tadi lalu bermasuk pulang. Nah, itu pun membatalkan wudu. Min ahadi sabilail mutawaddi, dari salah satu dua saluran orang yang berwudu. Al hayy, lagi hidup orangnya. Duburan kana au kubulan, baik salurannya itu saluran belakang, dubur kita menyebutnya, atau saluran depan, yaitu kubur. Itu tadi ada kata-kata al-hayy ya Allah, maknanya apa? Hidup. Munnya orang mati, kan orang mati itu dimandiakan, kalau tak mandinya wajib, tapi yang memandiakan itu kita ya lah, kitanya yang mandiakan. Nah, limbah dimandiin itu kan disuciakan, diuduakan. Nah, lalu proses pengkapanan itu biasanya tuh ada pada badannya orang hendak mencium. Yang mencium ini ada yang lakian, ada yang binian. Nah, bila mana yang mencium ini misalkan bininya sorong, maka udunya kada batal. Ya lah, udunya kada batal. Padahal yakannya hidup, maka batal. Ya lah. Nah, kayak yakannya hidup batal. Cuma nya mati kada batal. Walau kanal khariju basuran nabitan dakhilad duburi fa kharaja au zada khurujuhu, meskipun yang keluar itu basuran, ambean yang tumbuh di dalam dubur, lalu keluar yang ambean tadi, ya kan keluar ambean itu karena bisa bermasuk. Auzada khurujuh, atau bertambah keluarnya, artinya sudah keluar makin beulur, itu pun membatalkan wudu tadi. Lakin aftal alamatu al-kamal ar-raddadu bi'adamin naqdi bi khurujil basuri nafsihi. Akan tetapi berfatwalah oleh al-allamah al-kamal ar-raddad. Nah, ini sidin yang memfatwakan tidak batalnya dengan sebab keluar ambeien sendirinya. Mun keluar sorongan jar sidin, maka kada membatalkan itu wudu. Bal bil khariji minhu, tetapi dengan sebab sesuatu yang keluar, minhu daripada
daripada nya itu ambean kadami seperti darah. Tetapi jarsilin batalnya itu bukan ambeannya yang batalkan, tetapi darah yang ikut serta atau yang bersumber itu daripada ambean tadi. Wa inda Malikin, menurut Imam Malik, la yantaqidul wudu'u bin nadiri, tidak batal wudu itu dengan sebab yang jarang keluar. Macam emas tadi kan. Itu Imam Malik lah. Wataniha, yang kedua daripadanya, daripada pembatal wudu itu, zawalu aqlin. Apa zawalu aqlin? Hilang akal. Akal itu disebut tamyiz, pembeda. Hilangnya pembeda. Karena kita dengan akal itu dapat membedakan yang baik, yang lawan yang buruk kan ya. Lalu disebut tamyiz. Makanya kekanak itu munnya sudah umur tahun disebut mumayyiz. Artinya ia dapat membedakan mana baik, mana buruk. Tapi belum sampai balik lagi. Pintar sudah inya. Nah, hilang akal, hilang tamyiznya itu bisukrin, dengan sebab mabuk. Itu membarisnya sukrin lah, jangan sukar, sukarnya gula. Hilang akal dengan sebab gula. Tapi bisa jawab gula yang ada dalam kandungan tuak ya. Itu mengenang-akan ya lah. Jadi ada guru mengerti bisukarin dengan sebab gula. Ya. Goreng itu mabuk ya. Gula yang dikandungan tuak gitu kan. Daripada gurunya itu indah kalah nih ya. Sukrin lah dengan sebab mabuk. Ini ya supaya bahalqah. Au jununin, atau dengan sebab junun. Junun ini gila. Bahasa Arab itu ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Yang maknanya itu secara dikerucutkan adalah tabir atau penutup. Jannah itu maknanya apa ya? Surga ya lah. Di bahasa Arab kan jannah, karena surga itu tiwih ini kita kadang melihat. Ada pula junnah. Junnah itu kalau kita cari di kamus maknanya tameng, atau tameng yang orang perang ya, yang perisai ya, perisai. Ada pula jinnah, itu jin. Jin pun kita kadang melihat, mata kita terdinding gak ada kawa melihat, itu jin. Ada pula junun, gila. Nah, gila itu pun tertutup, yakni akalnya tertutup ya kan? Au igmain, atau dengan sebab pingsan. Au naumin, atau dengan sebab tidur hilang akalnya. Hadisnya apa? Dalilnya adalah khabaris sahihi, karena ada hadis yang sahih. Faman nama falyatawaddo, jar Nabi, siapa yang tidur hendaknya ia berwudu. Siapa yang tidur hendaknya berwudu. Wa kharaja bi zawalil aqli an-nu'asu, dan keluar. Jadi mana ada tayangan kan lah, ini jangan disensor ya. Iklan. Jangan di skip ya. Dan terkeluar dengan kata-kata zawalil akli, hilang akal, itu an-nu'asu, ngantuk. Jadi kalau masih ngantuk-ngantuk aja apa? Kadang membatalkan wudu. Wa awailu nashwatis sukri tadilah. Dan mula-mula nashwa. Ya. Mula-mula lah, mula-mula pengantar mabuk.
Nah, hanyut aja masih lah, belum sampai hilang akal. Masyuah itu maknanya muqaddimah, permulaan atau awal-awal mabuk. Fala naqdo bihima, maka tidak batal udu dengan sebab keduanya, yakni ngantuk tadi lawan muqaddimah mabuk tadi. Kama idza syaqqa hal nama aw na'asa, sebagaimana bila mana dia ragu apakah dia tertidur tadi ataukah ngantuk belaka. Kan bisa kita tuh ragu, aku tadi guring kan ngantuk kah ya? Apa kita macam mana kita tahu kita guring atau kita ngantuk? Nah, ini tandanya wa min alamatin nu'asi sama'u kalamil hadirina wa in lam yafham. Di antara tanda ngantuk itu mendengar perkataan orang yang hadir, artinya orang yang di sekitaran mendengar suaranya meskipun tidak mengerti apa yang dipenderakan itu ngantuk. Itu ciri-ciri ngantuk. Lain pada guring. Dari guru Hadi itu tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai teguring ya. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin maq'adahu. Tidak batal dengan hilangnya akal itu sebab tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu, yang dia mantapkan akan maq'adah, akan tempat duduknya, yang ia mantapkan pantatnya ke tempat duduknya. Itu bisa dibarisi maq'adahu, bisa dibarisi maq'adahu. Kita barisi maq'adahu maknanya lantai, artinya memantapkan pantat itu ke lantai. Kita barisi maq'adahu jadi isim alat duduk itu ya pantat ya kan. Alat kita hendak berduduk itu pakai pantat, kada mau pakai lintuhut. Enggak lintuhut, berdiri lintuhut aja belum dinamakan duduk. Yakni ay alayhi min maqarrihi, yakni kedua pantatnya daripada tempat menetapnya, yakni lantai. Itu kada apa-apa lah, misalkan guring memantapkan kedua pantat ke lantai, lalu guring benar ya tadi sampai mimpi basah, itu kada membatalkan lawan wudu. Wa ini stanada 5 lauzala sakoto awih taba, meskipun dia bersandar kepada sesuatu yang andaikan sesuatu itu hilang, jatuh dia atau terabahnya. Bersandar ke tawing, bersandar ke sandaran bangku, yakanya bangku itu kereda sandarannya, maka orang ini dasar bujur terabah. Awih taba, atau dia duduk tiba. Duduk tiba ini kan yang duduk anu itulah. Macam mana tuh yang orang yang jin pakai apa? Batali ya kah? Batali. Duduk tiba itu ngarannya lah. Ihtiban itu ya maknanya dhammu dhahrihi wa saqaihi bi'imamatin aw ghairihi, apa menyatukan punggung dan dua betisnya menggunakan surban, ya kan, mempersatukan antara punggung dan betis menggunakan surban aja lah. Atau kan ini sudah ada orang alatnya berjual yang warna hijau terjun dipuntalakan ke pinggang, itu namanya duduk ihtiba. Faedahnya apa? Supaya duduk itu kawat lawas, biasanya dipakai oleh guru-guru yang mengajar. Tapi nggak setengah jam udah sangat pakai ini tuh ya, ngker ya kan. Mau tahu lah 15 menit pakai itu juga. Jangan mana lah. Duduk ihtiba. Walaysa baina miq'adihi atau maq'adihi wa maqarrihi tajapin, dan sedangkan tidak ada antara pantat dan lantainya itu kerenggangan. Renggang itu catatannya.
Misalkan renggang lantaran orangnya terlalu kurus ya kita itulah, maka itu bila mana duduk, guring duduk pun guringnya tetap membatalkan. Hanya duduk ini dasar bujur menahani angin keluar. Dalilnya apa? Mun kendaraan atau hendak bakantut pasti bangket burit. Itu dalilnya tuh. Wa yantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali aliyatihi an maqarrihi. Batal wudu orang yang memantapkan pantatnya, yang dia terbangun sesudah zawal, tergelincir pantatnya itu dari lantainya. Jadi geser ya kah? Geser. Ini padahal memantapkan aja lawan apanya? Lawan lantai pantatnya tadi. Tapi pas bangun kalinya tak alih duduk ya. Semeter pindahnya. Apaan ya? Semeter pindahnya. Nah, itu jasin batal. Berarti dasar bujur kada boleh ada perubahan ya. Laudu syakin hal kana mumakkinan aula. Apa tadi? Tidak batal wudunya orang yang ragu-ragu apakah dia telah memantapkan pantatnya ataukah tidak. Aw hal zalat al-yatuhu qabla al-yaqazati aw ba'daha, atau apakah gelincir geser pantatnya itu sebelum bangun atau sesudah bangun. Ragu-ragu. Kondisi orang yang ragu-ragu ini tidaklah membatalkan wudunya, yakni keraguan itu tidak dapat menghapuskan keyakinan. Nah, yakni wudunya tetap dihukumkan ada. Tadi aku aja sudah mantap aja kah atau kada, atau kan pas bangun ta'alih duduk ini pas sudah bangun atau sebelum bangun ya kan gitu. Ragu-ragu ini. Nah, ragu-ragu itu kadang menyebabkan wudunya batal. Adapun watayaqunur ru'ya ma'a adami tadzakkuri naumin la athara lahu. Adapun meyakini bermimpi, yakin memimpi disertai tidak ingatnya ia dengan tidur, itulah atharolahu, tidak mempengaruhi bagi wudunya. Tadi guring kan? Tadi guring kada kayo ya. Tapi rasa ada temimpi. Boleh jadi mimpinya itu bakas guring yang sebelumnya, bukan duduk yang barusan. Bikhilafihi ma'asyakki fihi, bersalahan meyakini bermimpi disertai ragu-ragu pada tidurnya, maka itu mempengaruhi pada batalnya wudu. Ada yang tadi dasar kadiingatan lalu pada wudu, tapi yakin ada mimpi, tapi tadi guring nggak ada kayak ya. Dasar kadiingatan lawan guringnya itu dasar kadiingatan, cuma yang ingatnya itu mimpinya. Ingat mimpinya, yakin lawan mimpinya, namun guringnya itu dasar kadiingatan sama sekali. Kada membatalkan wudu. Adapun bila mana
ingat lawan mimpinya, yakin lawan mimpinya, namun meragukan pada guringkah kadakah, guringkah kadakah, itu batal juga wudu. Contoh kan kita duduk di masjid atau berabah ya, hanya kan berabah yang kisah yang mempengaruhi batal itu kan guring berabah. Buka mata sekalinya yakin lawan mimpi, namun aku tadi guring kah kadakah, guring ya sudah gitu ngarannya. Kenapa? Karena apa? Mimpi tadi menjadi dalil ya lah. Tapi kalau sekedar keyakinan mimpi namun kediingat sama sekali lawan guringnya, macam orang i'tikaf di masjid di bulan Ramadan, kan guringnya itu tetap di masjid dan guringnya itu kada sekali ya kah, berkali-kali. Inya yakin ada mimpi, cuma inya kadiingatan lagi lawan guringnya nih, guring yang jam mana kan gitu, kadiingatan lagi. Nah itu kena kada membatalkan lawan wudu. Ini bisa jadi yakin lawan mimpi itu, yakin lawan mimpi tadi adalah mimpi yang guring di lain waktu atau yang sudah lawas guringnya, lalu keingatan. Li'annaha murajjihatun li ahadi tarfaihi, karena bahwasanya itu adalah menguatkan bagi salah satu dua sisi. Wa thalituha, yang ketiga adalah masu farji adamiyin au mahalli qat'ihi, menyentuh kemaluan manusia sekalipun ampun sorong, menampun orang kurang ajar, sudah batal kurang ajar. Au mahal liqata'ihi, atau tempat terpotongnya, pagat misalkan. Lalu pepagatannya itu ya, yang anunya itu yang luka pagatnya itu ya, luka pagatnya itu lalu dijapai itunya, itu pun membatalkan walau limaitin, meskipun punya orang mati. Ya, menyentuh orang mati berbeda dengan menyentuh kemaluan orang mati ya kan? Meskipun kata-katanya beda, menyentuh orang mati, menyentuh kemaluan orang mati, menyentuh orang mati batal wudu kita. Ya, menyentuh kemaluan orang mati pun batal juga wudu kita. Cuma jahat ya gitu. Au sogirin, atau milik anak kecil. Apa guru beda ya? Hikmahnya pin beda akan gitu jar. Jahatnya itu bang. Sogirin. Makanya kalau ada menemukan potongan tangan kayak ini, tangan kayak ini, korban mutilasi, dapat kita tangannya aja, kita ini kondisi suci, kita japai itu tangannya, kita wudu kita kada batal. Sebuting lagi, mendapati korban mutilasi yang satunya, namun yang ditemukan ini beda lagi. Kalau yang tadi tangan, kali ini sosis yang dapat. Japa ya? Japa.
Kenapa jadi mencapai ya? Nyalicak asalnya. Basuh sakanya ampun ampun orang. Itu batal ada? Batal. Kalau yang tadi kada batal. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Menjapai tangan yang bebinian tadi kada batal karena sekedar tangan tidak dinamakan seorang perempuan. Karena kata-kata di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, kalian menyentuh perempuan. Sedangkan menyentuh sekedar tangan bukan dinamakan menyentuh perempuan. Akan tetapi kalau menyentuh kemaluan biarpun sepotong, tapi itu jelas, ya kah? Maka itu membatalkan. Karena kemaluan itu terpotong atau tidak terpotong namanya tetap kemaluan. Paham kah? Nah, gitu tah. Nah, kubulan kana farju au duburan, kubul ada iya kemaluan ataupun dubur. Muttasilan kana ya. Muttasilan au maqtu'an ya. Masih berhubung dengan badan ataupun terpotong termutilasi. Ini ceritanya tadi lah. Illa ma quti'a fil khitani, kecuali yang terpotong dalam khitan. Kalaunya yang kulimbit khitan itu aja kada apa-apa aja lah. Ujung apa? Ujung kemaluan laki-laki yang hasil sesunatan ya lah. Daging sesunatan atau apa gitu, kulupus kemaluan perempuan yang disunat lagi bayi, itu pun dijapai kada membatalkan wudu. Wanaqidu minad duburi multaqal manfadi, adapun yang membatal daripada dubur itu adalah multaqal manfadi, pertemuan al-manfad saluran. Pertemuan atau ini apa tuh lah nyambatakannya lah. Kan kalau lubang bulit itu kan inya bangeriup ya kah, mengeriup. Ada yang bagian yang bisa terbuka, bisa merapat, terbuka merapat. Yang membatalkan itu yang itunya. Kalau iru-iru kah yang pina mengeriput kan gitu, yang yang terbuka merapat, terbuka merapat, itunya yang dijapai membatalkan. Adapun sekedar pipi bulit, pantat aja, itu kada membatalkan. Kambih himat basang kadian menggaru kada batal. Itu tadi kalaunya dubur. Wa min qubulil mar'ati, sedangkan daripada kubulnya perempuan, kemaluan perempuan yang depan adalah multaqo supraiha, adalah bahagian pertemuan dua bibirnya, alal manfadi, atas saluran. Kan ada bibirnya, tapi jangan dibayangkan, ada boleh membayangkan. Bayangkan muntung sorong aja ya. Nah, itu ada bahagian yang bisa terbuka dan merapat. Nah, mencapai bahagian itulah yang membatalkan wudu bebinian bagi itu binian sorong ataupun orang lain yang menjapai. La mawaro'ahuma, tidak bahagian di luar daripada keduanya, artinya jauh daripada itu bibir ya kah, jauh selangkangan ya kah, dijapai kada apa-apa.
bulunya dijapai kada apa-apa, karena itu bukan dinamakan kemaluan. Atau yakanya lakian itu biginya, hukum ini bisa dijelaskan lah, karena banyak pertanyaan. Atau biginya dijapai pun kada apa-apa, supaya kada banyak takun lagi nah. Kama halli khitaniha, sebagaimana tempat khitannya, tempat potongan tadi khitannya. Apa maksud kama halli khitaniha? Lewati kama halli khitaniha. Naam, yundabul wudu, disunatkan berwudu itu min masinahwil anati, dari sebab atau dari karena menyentuh seumpama bulu ari-ari tadi. Itu kada batal wudu tapi sunat wudu. Wa batinil alyati, ale itu kan burit lah. Dan are bagian yang batin yang sedikit mendalam daripada pipi burit. Lain buritnya, tapi pipi burit yang area dalamnya, ya kah? Area dalamnya. Yang parak sudah lawan duburnya, parak sudah lawan salurannya. Itu menjapain itu kada membatalkan, cumanya sunat baudu. Kemudian lagi wal unsaya ini, itu wal unsaya ini jangan diartikan dua wanita lah. Unsa perempuan guru mana ya? Unsaya ini itu dua bijinya itu, ya kan? Kayaknya sesat ya. Wa sya'rin nabata fawqa dzakarin, dan bulu yang tumbuh di bahagian atas zakar, wa asli fakhidin, dan pangkal paha. Itu sunat baudu tapi kada batal wudu. Walam sisa ghayratin, dan menyentuh ya kita gadis kecil, binian yang lagi halus kakanak, ya kah? Bagi laki-laki. Wa amroda, dan laki-laki cantik, ya amrod. Laki-laki yang kalaunya di kitabnya itu tak tumbuh jenggot, tak tumbuh kumis, mulus mohanya lah kayak buan BTS ya. Itu amrod lah, sunat budun itu. Maka rajin bukan pupur lah, pupur pakai lipstick coba nanti tuh muha-muhanya tuh. Pupur berlipstick. Hati aja tuh muhanya tuh pupur. Nah, mau nyentuh itu sunat wudu. Wa abarasa, dan orang yang kena penyakit abros, penyakit kulit yang menular. Wa yahudiyin, dan menyentuh orang Yahudi. Wa min nahwi pasdin, dan sunat wudu dari seumpama pasdin besungu yang mengeluarkan darah. Ada kalau cucuk-cucuk di belakang. Sungu ala Rasulullah. Lain sungu Banjar lah. Banjar kan duit cucul. Tutup kan cangkit. Itu kudu usah yang buka praktek, yang kalau yang buka praktek itu kan sungu ala Rasulullah aja nah. Jasa berbekamnya kalau itu kan ditusuk-tusuk pakai jarum karena mengeluarkan darah. Kesehatan tak. Itu ada sebagian yang menganggap itu hal yang dapat membatalkan, namun mazhab kita kadang membatalkan. Oleh sebab itu kita sunat wa nazarin bi syahwatin, mandang orang lain dengan bersyahwat.
walau ila mahramin, meskipun memandang kepada mahramnya. Tapi bersahwat itu pun sunat baudu. Wa talaffuzin bi ma'siyatin, mengucapkan kata-kata maksiat itu pun sunat baudu. Wa ghadabin, marah, sunat baudu. Wa hamli maitin, membawa mayat, sunat udu. Wa masihi, menyentuh mayat. Wa qassi zuprin, memotong kuku, setelah motong kuku sunat udu. Wa syaribin, setelah mencukur kumis sunat udu. Wa halqi ra'sihi, setelah menggundul kepala pun sunat udu. Banyaknya lah sunat udu lah. Wa kharaja bi adamin farjul bahimati, lalu terkeluar dengan kata-kata manusia oleh kemaluan binatang. Itu kada membatalkan. Macam memeriksa burit ayam biintalu atau kada kan dicucuk lagi entah. Nah itu batal kau udu kada. Biar tercapai tahinya ya ada batal. Karena tersentuh najis, kotoran itu kadang membatalkannya. Ada juga ya Allah yang salah paham, tejak tahi teke wudu. Itu la yustaha, karena kemaluan binatang itu la yustaha, tidak dikepingini, tidak menimbulkan syahwat kecuali bagi orang-orang yang punya kelainan ya. Perlu juga ada tambahan ya kan. Orang yang kada waras mana ada yang lawan ayam kacar. Wamin sama, dan dari sinilah jazan nadharu ilaihi, boleh memandang kepada kemaluan binatang. Sejam ini melihati kemaluan binatang itu ada apa? Napanya kadang menimbulkan syahwat ya kah? Kadang menimbulkan syahwat ya tadi, kecuali bagi orang-orang yang punya kelainan akalnya kebanyakan virus ya. Bibat nikapin, beruntung lagi lah, yang menyentuhnya itu dengan bagian perut telapak tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, barang siapa telah menyentuh kemaluannya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man massa dzakaran, barang siapa menyentuh akan zakarnya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berudu. Umumnya kalau ampun sorong atau ampun orang tadi, kecuali yang terkeluar tadi kemaluan binatang. Pun orang kepingin juga ya. Jangan cari-cari alasan ya. Sudah akan batal lah ya. Jangan cari alasan. Wa batnul kaf wa batnur rahataini wa batnul asabi'i wal munharifu ilaihima indan tibaqihima ma'a yasiri tahamulin duna ru'usil asabi'i wa ma bainahuma wa harfil kaffi. Adapun perut telapak tangan itu adalah perut rohatain. Ini rohah namanya. Ini. Nah, ini rohah. Roha ini namanya batnul asabi', perut jari jemari. Rohah, bagian perut rohah ditambah perut jari jemari disebut kaf. Telapak ini kayaknya bahasa Arab lah. Amun kita ingin sininya aja kada ada bahasa Indonesianya. Ininya aja kada ada bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arab ini bahasa Arabnya rohah. Ini namanya batnul asabi'. Ditambahkan menjadi al-kafu, telapak ta. Wal munharifu ilaihima indan tibaqihima, dan yang berlekuk ya kah berlekuk mananya,
munharifu. Ada maknanya munharifu? Beralih kepada keduanya. Ketika indan tibaqihima, ketika merapatkan keduanya, disertai yasi tahammulin, sedikit menekan. Makin dalam ini kan ada lakukan. Kalau di anu gitu aja kan kada apa? Kada bujurah rapat, tapi kalau nya ditekan hanya rapat. Itulah yang dimaksud apa? Kafun batnul kapi, perut telapak tangan, itu termasuk yang lakukan yang ini, ya kah? Yang tabukan yang ini pun termasuk. Nah, apa yang tidak termasuk? Duna ru'usil asabi, bukan ujung-ujung jari, wa ma bainahuma, dan yang antara keduanya, wa harfil kafi, dan pinggir-pinggir telapak tangan. Ujung jari, lalu antara sela-sela jari dan pinggir telapak tangan, itu bukan disebut batnul kaf, bukan disebut perut telapak tangan. Oleh karena itu berarti munnya menyentuh pakai ini masih kada papa, ya kah? Bakame hikam nengki ini kam guti. Nah, kami talau dulu. Talau dulu. Batal, kami hitungan apa? Ya jangan ada kami ya lah. Kami sudah jelas sebenarnya kami batal. Kada batal aja. Yang mau TI aja. Kalau mau TI jangan kada batal. Kan kini ku TI. Kemudian wa ma bainahum wa harfa kafi, dan pinggir telapak tangan. Kemudian warabi'uha, yang keempat, talaqi basyaratai dzakarun unsa wallahu a'lam.